Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan tampil membahas tentang tahapan dan tugas-tugas perkembangan manusia dalam perspektif kajian umum dan Islam. Di sini rekan saya Wardatul Umah, Yesa Dwi Yulianti Hardinah, dan saya sendiri Wahyuni Nurul Hanifan akan mempresentasikan materi ini. Pertama-tama yang dibahas tahapan perkembangan manusia. Tugas dan fase perkembangan adalah hal yang pasti bahwa setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring kegiatan belajar. Tugas belajar yang muncul dalam setiap fase perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis. Selain itu, ada hal-hal yang juga menimbulkan tugas-tugas perkembangan antara lain, 1. Karena adanya kematangan fisik pada fase perkembangan tertentu. Yang kedua, karena adanya dorongan cita-cita psikologis manusia yang sedang berkembang. Yang ketiga, karena adanya tuntutan kultural masyarakat sekitar. Psikologi perkembangan Islami, fase perkembangan manusia dalam Al-Quran sejak dalam rahim hingga pasca kematian. Di sini ada 9. Yang pertama, persaksian. Yang kedua adalah dalam kandungan. Yang ketiga, fase bayi. Yang keempat, kanak-kanak. Yang kelima, ada tamyiz. Yang keenam, ada amrod. Yang ketujuh, ada taklif. Yang kedelapan, ada futuh. Dan yang kesembilan, ada tahap pasca kematian. Yang pertama, fase persaksian. Fase persaksian itu ada di dalam surat Al-A'raf, ayat 172 sampai 174, yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Mereka menjawab, 'Betul, Engkau pencipta kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Yang kedua, fase yang di dalam kandungan. Dalam segi ilmu pengetahuan modern, tahap-tahap di atas dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tahap germinal. Tahap ini menjadi awal terbentuknya kehidupan manusia. Jika dibandingkan dengan konsep yang ada dalam Al-Quran, maka sama dengan tahap nutfah. Tahap ini dimulai dengan konsepsi atau bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian terbentuklah zigot. Yang kedua, ada tahap embrio. Tahap ini dimulai ketika zigot telah menempel di dinding rahim ibu dan mulai menyerap darah ibu yang mengandung sari makanan dan oksigen. Jika dibandingkan dengan konsep yang ada dalam Al-Quran, maka dalam tahap ini sudah mulai proses menjadi segumpal darah, yaitu alaqoh. Segumpal daging, mudghah, menjadi tulang belulang, idham, dan kemudian tulang yang dibungkus oleh daging, lahem. Tahap ini sudah menunjukkan perkembangan organ dasar manusia, walaupun belum terbentuk sempurna dan belum dapat dikenali secara jelas bagian-bagian tubuhnya, misalnya mata dan tangan.
Kemudian, pada tahap inilah Allah meniupkan ruh pada janin yang berkembang di rahim ibunya. Dan dalam perspektif Islam, takdir juga telah ditetapkan oleh Allah atas janin tersebut, sesuai dengan hadis berikut, yaitu, kemudian pada tahap inilah Allah meniupkan ruh pada janin yang berkembang di rahim ibunya. Dan dalam perspektif Islam, takdir juga telah ditetapkan oleh Allah atas janin tersebut, sesuai dengan hadis berikut. Selanjutnya, dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Yesa. Ya, selanjutnya di sini ada hadis. Allah mewakilkan satu malaikat pada rahim. Lantas malaikat itu berkata, "Wahai Tuhanku, apakah alaqah ini berkembang? Wahai Tuhanku, apakah mudghah ini berkembang?" Apabila Allah menghendaki penciptaan embrio itu, maka malaikat kembali berkata, "Wahai Tuhanku, apakah laki-laki atau perempuan? Sebagai orang yang celaka atau bahagia? Dan kapan ajalnya tiba?" Lantas semua ketentuan itu akan ditulis sejenak di dalam perut Lantas semua ketentuan itu akan ditulis sejak di dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, pengaruh sikap dan perilaku orang tua terhadap anak dalam kandungan. Yang pertama, fisik. Apa yang dikonsumsi orang tua berpengaruh terhadap perkembangan fisik anak. Yang kedua, kognisi. Apa yang distimulasikan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, emosi. Apa yang dirasakan, terutama ibu, berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Yang keempat, spiritual. Apa yang diamalkan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan spiritual anak. Selanjutnya, yang ketiga, bayi usia 0-2 tahun. Pada tahap ini ada ketika anak pertama kali melihat dunia. Pada tahap ini, fungsi indera yang sudah berkembang adalah indera pendengaran. Salah satu alasan mengapa ketika anak lahir didengarkan azan dan iqomah padanya. Alasan kedua adalah sebagai penegasan kesaksiannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi fitrah manusia untuk bertuhan dikuatkan pada saat anak dilahirkan. Rambut dicukur, bersedekah emas atau perak seberat rambut yang telah dicukur. Ada akikah, menyembelih hewan untuk dibagikan. Hikmahnya adalah melakukan pengorbanan dan pendidikan bagi jiwa bayi agar kelak menjadi manusia yang mampu mengatasi sifat-sifat yang cenderung berbuat tipu daya, kerusakan, dan kehancuran. Selanjutnya, nama yang baik. Nama karena nama adalah doa. Penyusuan terhadap bayi. Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang keempat, masa kanak-kanak usia 2-7 tahun. Tahap ini adalah tahap di mana seorang anak mengeksplorasi dunianya. Fase kritis di mana anak akan sangat aktif bergerak dan memuaskan rasa penasarannya terhadap apa yang ia temui. Masa eksplorasi, yaitu masa ingin tahu terhadap dunia dan lingkungannya. Belajar tentang Islam, pendidikan yang bertauhid untuk menyelamatkan jiwa oleh orang tua atau lingkungan dengan keteladanan, pembiasaan, dan penciptaan lingkungan kondusif. Selanjutnya, tamyiz, usia 7-10 tahun.
Fase ini adalah fase di mana seseorang siap menjadi Abdullah atau hamba Allah. Sudah terkena tanggung jawab untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fase tamyiz ini biasa kita sebut dengan fase balik. Di tahap ini, seorang anak mulai diajarkan untuk memahami siapa Tuhannya dan agamanya yang akan menjadi panduan hidupnya di akhirat dan di dunia dan akhirat. Sebuah hadis yang menjadi rujukan cara mendidik anak fase tamyiz menurut Islam adalah sebagai berikut. Bila anak telah berusia 7 tahun, perintahkanlah dia untuk melaksanakan sholat dan saat usia 10 tahun, maka pulah bila dia meninggalkannya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wardah. Baik, terima kasih waktunya. Yang saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang kelima, tahap amrod. 10 sampai 15 tahun. Maka selanjutnya memasuki fase amrod, yaitu fase di mana seorang dipersiapkan menjadi khalifah atau wakil Allah di bumi. Seorang khalifah yang menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, karena fase ini adalah persiapan seorang menjadi khalifah atau wakil Allah, maka hal dasar yang harus diajarkan adalah kesadaran tanggung jawab terhadap semua makhluk. Karena manusialah yang menjadi wakil Allah yang akan mengatur, menjaga, mengolah semua yang ada di bumi ini. Seperti Nabi Muhammad SAW, sejak umur 12 tahun, beliau terlibat dalam perang Fijar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Beliau berperan dalam kelancaran pasokan senjata bagi pasukan yang berperang. Ketiga, karena fase ini adalah persiapan seseorang menjadi khalifah atau wakil Allah, maka hal dasar yang harus diajarkan adalah kesadaran tanggung jawab terhadap semua makhluk. Oke, yang ini lanjut. Yang keenam, tahap taklif. 15 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, manusia sudah dianggap dewasa. Ia sudah terkena kewajiban untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah dan khalifah atau pemimpin yang baik. Kemandirian yang disiapkan pada tahap amrod diharapkan dapat menjadi bekal seorang menjadi pemimpin yang multisolusi, memahami berbagai masalah, dan memiliki kemampuan bertindak dan pemimpin yang dapat diandalkan. Dan bekal yang telah disiapkan pada tahap tamyiz diharapkan menjadikan ia seseorang yang taat pada Allah. Pada tahap ini, manusia sudah dianggap dewasa. Ia sudah terkena kewajiban untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah dan khalifah pemimpin yang baik. Kemandirian disiapkan pada tahap amrod diharapkan dapat menjadi bekal seseorang menjadi pemimpin yang multisolusi. Oke, kayaknya sama yang di atas. Lanjut. Yang ketujuh, tahap futuh. Usia 40 ke atas. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang mengalami kecerahan batin dan memperoleh futuh atau keterbukaan hal-hal yang spiritual. Atau dapat dikatakan sebagai kematangan spiritual. Contoh dalam kematangan spiritualitas pada umur 40 tahun ini adalah Rasulullah. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika umur 40 tahun. Beliau maksimalkan potensi hati, akal, dan kolbunya untuk dekat dengan Allah, sekaligus bagaimana memahami kondisi masyarakat di sekitarnya. Lanjut. 8. Tahap pasca kematian. Kehidupan manusia pasca kematian ada tiga, yaitu alam barzah, hari kiamat, dan kehidupan di surga atau neraka. Dijelaskan dalam beberapa hadis mengenai kondisi penghuni surga, yaitu memiliki tinggi seperti Nabi Adam, 60 hasta ke atas, tidak ada aktivitas ekspresi atau pembuangan, semua penghuni surga memiliki sifat yang baik. Baik, terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang tadi kami sebutkan. Mempelajari psikologi perkembangan Islam, salah satu hal yang penting bagaimana memahami perkembangan manusia secara keseluruhan, yaitu sejak persaksian ke masa kandungan ke bayi 0 sampai 2 tahun, kanak-kanak 2 sampai 7 tahun, tamyiz 7 sampai 10 tahun, amrod 7 sampai 15 tahun,
taklif 15 sampai 40 tahun, dan pasca kematian, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa adanya kehidupan manusia setelah meninggal. Hal inilah yang membedakan psikologi perkembangan menurut Barat dan Islam. Hal yang membedakan lagi yaitu pentingnya membahas aspek spiritualitas dalam perkembangan manusia. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tidak hanya lingkungan dan hereditas, tetapi ada yang lebih dominan, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Mungkin saya kembalikan ke moderator atau host. Ya, baik. Terima kasih atas rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi ini. Mungkin ada banyak kekurangannya dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.